Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para korban yang dibawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono. Selamat malam, Satrio. Halo Satrio. Baik, Satrio, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam, Bram. Saat ini saya sedang berada di posko pelayanan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara, di mana hingga saat ini dari 22 korban luka yang tertabrak mobil makan bergizi gratis pada pagi hari tadi, ini 11 diantaranya sudah berhasil dipulangkan, sementara 7 korban ini masih dirawat di RSUD Koja, sementara 4 korban lainnya ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Jakarta Utara. Jika kita bisa gambarkan saat ini suasana di posko pelayanan dari RSUD Koja, Jakarta Utara ini memang ada sejumlah keluarga korban luka yang masih menunggu kabar, kemudian juga masih menunggu untuk bisa mengetahui informasi terbaru tentang anak yang tertabrak di pagi hari tadi. Saya akan mengajak Bram untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban yang ada di sini. Ibu, selamat malam Ibu. Ibu, saya dari CNN izin untuk bertanya. Ibu, dengan namanya Ibu siapa dan Ibu Yana, salah satu korban dari Muhammad Prilio kelas 4. Ibu mungkin bisa diceritakan saat ini kondisi anak Lilo ya, itu seperti apa sih yang Ibu ketahui? Sekarang sudah ditangani memang di ruang PISU. Terakhir kali saya dapat kabar itu kan sudah di CT scan, di ronsen gitu kan. Nah itu yang parahnya itu memang di rahangnya itu gitu kan. Terakhir kali itu memang ngeluarin darah kan dari kuping, dari hidung. Ternyata itu ada pendarahan akibat patah ya, robek itu kan di bagian hidung dengan rahang, di bagian rahang itu. Untuk tindakannya sih dokter tadi bilang itu 1 minggu ke depan mau ada dilihat dulu observasi sebelum dilakukan operasi perbaikan rahang seperti itu. Ibu, di saat kejadian itu apakah ada kabar saat itu kondisi Lilo itu berada di sebelah mana dan tertabraknya seperti apa Ibu? Jadi kan pagi-pagi diantar tuh kan ke sekolah, sudahlah masuk sekolah gitu kan. Nah kebetulan hari ini itu ada kegiatan literasi gitu kan. Mungkin kalau dilihat CCTV itu kan anak-anak pada kumpul semua di lapangan gitu. Nah Lilo memang barisnya itu di belakang sama gurunya itu gitu kan. Nah itu tiba-tiba spontan mobil itu masuk nabrak pagar ya, itu kan sampai roboh begitu kan. Langsung dia buang ke kanan yang memang posisinya ada Lilo, gurunya itu. Mungkin gurunya nahan apa gimana, patahkan kakinya, harus melakukan operasi. Terus Lilo. Nah Lilo sepertinya dia tuh kayak mungkin kalau menurut Amar dia sempat kolong mobil gitu kena hantaman, baru mobil itu kan nabrak lagi ke depan. Anak-anak itu kan sampai akhirnya berhentinya itu karena ada anak di kolong banyak itu kan. Termasuk yang di sini ada 2 orang itu parah banget. Nah konsennya pada saat itu guru-guru nolong yang di bawah mobil itu. Nah Lilo ditolong sebelumnya tuh ditolong sama saudaranya kan. Kalau saya sih ngerasanya dia sempat nggak sadar soalnya dibangunin kan sama saudaranya itu si Amar. Lilo bangun gitu kan. Dia baru begitu kayak orang kaget gitu kan. Apa sempat nggak sadar apa gimana gitu. Nah itu disitulah dia berdarah-darah semua itu kan. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Cilincing. Nah ternyata di sana dia bilang harus ada penanganan lebih lanjut. Dibawalah kemari. Seperti itu kejadiannya. Nah saat keluarga dikabari saat itu Ibu langsung ke Cilincing dan melihat kondisi Lilo saat itu pertama kali melihat itu seperti apa? Ya berdarah-darah dia tuh Mas, dari kuping keluar darah, dari hidung keluar darah gitu kan, semuanya sakit, baju robek-robek karena memang nggak di muka aja ya, ada di tangan, di paha itu kan. Kalau Amar sih bilang dia sempat kelindas apa gimana, yang mungkin karena kejadiannya secepat kilat seperti itulah gitu kan. Kita nggak bisa ini juga, tapi memang cukup parah gitu Mas. Tapi saat ini kondisi Lilo apakah sudah sadarkan diri atau seperti apa? Enggak, dia masih sadar kondisinya saat itu dia di ruang PISU. Tadi kan dilakukan tindakan infus di leher itu ya, anestesi, jadi minta persetujuan karena memang obat-obatan, makanan semua nggak bisa masuk dari tangan. Jadi minta persetujuan keluarga
dilakukan tindakan semacam anestesi di sini itu ya untuk obat-obatan, makanan apa semua di sini karena memang penanganannya itu bukannya hanya infus biasa aja gitu Mas. Ini kan kalau MBG ini kan bukan hari ini saja, sebelumnya juga pasti ada pengantaran seperti itu ya Bu. Tapi apakah memang kalau Ibu kalau misalnya tahu mungkin jarak dari rumah ke sekolah mungkin dekat itu, apakah memang medan ke sekolah itu cukup berbahaya karena tanjakan atau seperti apa sih Bu? Mungkin sudah ke sana belum? Ya itu dia. Kondisinya di sana itu pasar, otomatis ramai. Nggak mungkin medannya itu bisa mobil ngebut apa nggak mungkin. Terus untuk ke sekolahnya sendiri nggak curam-curam banget, hanya berapa derajat lah dari jalan itu karena kan seperti tinggi ini ya sekolahannya. Dan itu memang aman-aman aja gitu kan. Itu ada sekolah STM juga di situ, ada SD TK juga. Jadi memang kondisi jalanan itu nggak pernah ibaratnya sepi, orang bisa ngebut apa nggak bisa. Itu motor aja bisa macet di situ, apalagi mobil, logikanya seperti itu aja. Ya berarti memang karena faktor kelalaian ataupun kesalahan teknis ya Bu ya? Betul. Biar nanti pihak kepolisian ya yang menyelidiki karena kalau kita secara nalar orang awam aja kok bisa ya? Ya, seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu Yana, semoga nanti Adik Lilo bisa segera pulih dan tindakan dari dokter juga bisa memulihkan, semoga tidak ada kekurangan satu apapun. Dan Bram, memang tadi dari Kepala Badan Gizi Nasional saat menjenguk para korban ini mengatakan bahwa seluruh biaya pengobatan ini akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional dan untuk keluarga saat ini keluarga inti seperti ibu dan ayah ini boleh untuk menemani seluruh korban, 7 korban yang berada di rumah sakit ini. Namun demikian untuk tante ataupun keluarga yang lainnya ini diharapkan untuk bisa menunggu di posko pelayanan yang ada di depan instalasi gawat darurat Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Satrio yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.